Selamat datang di Tambang Batu Hijau PT Newmont Nusa Tenggara. Kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan proses penambangan, pengolahan, dan pengelolaan tailing. Semuanya berawal dari sini. Biji tembaga terdapat di dalam perut bumi. Untuk mengambil biji tembaga tersebut, dilakukanlah proses penambangan. Tahapan penambangan biji adalah pengeboran, peledakan, pemuatan, dan pengangkutan. Batuan mengandung biji dipisahkan dari batuan sisa. Batuan biji kemudian siap diolah. Pengolahan biji dimulai di mesin pemecah batuan. Bongkahan batu yang besar dipecahkan menjadi lebih kecil. Batuan yang sudah dikecilkan lalu dikirim ke pabrik pengolahan menggunakan ban berjalan. Di belakang saya adalah pabrik pengolahan biji tembaga atau konsentrator, di mana proses pengolahan biji dilakukan. Proses pengolahan di konsentrator meliputi penggilingan dan pengapungan biji serta pencucian konsentrat. Batuan biji digiling untuk membebaskan mineral tembaga dari batuan induknya. Biji yang telah dicampur air digiling sampai berukuran 0,2 mm. Kapur dan reagen pengapung juga ditambahkan untuk proses pengapungan konsentrat. Lumpur biji atau seluri dari penggilingan kemudian dialirkan ke tangki-tangki pengapungan. Lumpur biji kemudian diumpankan ke tangki-tangki pengapungan, di mana mineral tembaga dikumpulkan. Dengan bantuan reagen, partikel tembaga menempel pada gelembung-gelembung udara dan terkumpul di atas tangki, sementara batuan sisanya akan tetap tertinggal menjadi tailing. Konsentrat yang terkumpul kemudian dialirkan ke proses pencucian, dan selanjutnya dipompa menuju ke pabrik pengeringan untuk menghasilkan konsentrat tembaga kering yang kemudian dikapalkan ke perusahaan peleburan. Tailing atau batuan sisa dari proses pengolahan biji dikelola menggunakan sistem penempatan tailing bawah laut sesuai dengan studi AMDAL. Sistem ini merupakan sistem yang terbaik untuk tambang batu hijau berdasarkan pertimbangan teknis maupun ekologis. Alternatif penempatan tailing di darat akan memerlukan lahan yang luas dan rawan gagal karena tingginya curah hujan dan aktivitas seismik di daerah ini. Pengelolaan tailing dimulai di tangki penghilang udara atau deaeration tank. Tailing kemudian dialirkan ke laut melalui pipa sepanjang 6 km di darat dan pipa laut sepanjang 3,2 km di dasar laut. Tailing kemudian dikeluarkan dari ujung pipa pada kedalaman 124 meter di bawah permukaan laut. Karena massa jenisnya yang 1,5 kali lebih berat dari air laut, maka tailing akan bergerak ke bawah secara gravitasi dan mengalir di dasar ngarai Senunu. Sistem perpipaan ini diperiksa dan dipelihara secara berkala agar tetap berfungsi dengan baik serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebocoran. Sistem pengelolaan tailing di PT Newmont Nusa Tenggara atau PT NNT diatur dengan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. PT NNT berkewajiban memenuhi semua baku mutu yang ditetapkan dalam izin tersebut. Untuk mencapai hal itu, studi yang intensif, perencanaan yang teliti, pelaksanaan yang baik, dan pemantauan yang ketat dilaksanakan. Perencanaan dan pelaksanaan instalasi pipa tailing bawah laut dilaksanakan dengan menerapkan semua teknologi terbaru yang sesuai. Demikian juga dengan pemantauan keadaan pipa di darat maupun di laut. Berbagai aspek kimia, fisika, dan biologi laut dipantau menggunakan metode dan prosedur baku. Sampel air dan sedimen diambil dan dianalisis secara independen di laboratorium terakreditasi. Semuanya bertujuan untuk memastikan agar sistem penempatan tailing di dasar laut ini memenuhi baku mutu yang berlaku.
Kinerja pengelolaan batuan sisa proses di PT NNT dipantau oleh pejabat pemerintah yang berwenang, dan PT NNT senantiasa secara terbuka mengkomunikasikan hal ini kepada para pemangku kepentingan. Ini sejalan dengan komitmen kami untuk menjadi yang terdepan dalam bidang perlindungan lingkungan.